bulan Juni itu pasti memberikan pelajaran buat siapa saja, khususnya Iran, Israel, dan tentunya Amerika Serikat. Tapi negara-negara kawasan pasti mengikuti dengan sama karena itu sangat dekat dengan mereka. Artinya apa? Saya yakin sejak perang itu pun negara-negara kawasan yang mitra Amerika itu sudah paham bahwa perang yang terjadi berikutnya pasti akan mengakibatkan dampak langsung kepada mereka. Dan ini terbukti. Serangan ditujukan kepada Hmm. military industrinya Iran. Saya kira kalau dibilang juga tadi serangan dilakukan terhadap seluruh wilayah Iran. Rasanya ini terlalu dibesar-besarkan. Hmm. Karena setahu saya, sepengetahuan saya masih kontak dengan teman-teman di sana. Serangan ini juga masih bisa dikategorikan sebagai terbatas. Artinya tidak bertubi-tubi seperti yang dibayangkan oleh gambaran media yang sekarang banyak ditambah-tambah dengan artificial intelligence itu. Hmm. Artinya begini, di Teheran pun tidak berarti seluruh Teheran hancur lebur atau mulai menunjukkan gejala seperti Gaza, ya belum lah, masih jauh. Hmm. Karena Teheran itu luas sekali. Artinya bahwa serangan itu ternyata juga tidak fokus kok pada militer industrial kompleks. Terbukti kok, terlihat itu jatuhnya di mana, di tengah kota. Tengah kota itu rasanya ya penduduk kota yang ada di sana begitu loh. Hmm. Dan kalau ditanyakan wilayah, di seluruh wilayah saya kira juga tadi dijelaskan Pak Duta Besar Indonesia di Iran bahwa warga Indonesia di wilayah lain aman-aman saja kok. Tapi begini, negara-negara kawasan, khususnya negara Teluk, negara Arab yang notabene adalah mitra strategisnya Amerika, Hmm. ia harus merasakan akibatnya beraliansi dengan negara seperti Amerika, apalagi di bawah pimpinan seorang presiden yang sakit jiwa seperti itu, gitu loh. Ya. Jadi mereka pun harus sudah merasakan. Sejauh ini setahu saya baru Arab Saudi yang bilang akan membalas. Tapi saya pikir juga akan gegabah kalau Arab Saudi ikut-ikutan membalas. Karena serangan Iran itu sebenarnya ditujukan kepada pangkalan-pangkalan militer yang ada di wilayah mereka. Hmm. Dan waktu perang Juni yang lalu, Iran itu minta izin sama Qatar untuk menyerang pangkalan udara Amerika yang ada di Qatar. Akibatnya korban sangat minimum di pihak Qatar dan tentunya di pihak Amerika karena prajuritnya sudah secara pengecut lari dari pangkalannya atau diungsikan dari pangkalannya. Saya kira sekarang juga negara-negara Teluk tidak perlu terlalu berlebihan untuk mengantisipasi hal ini karena ini adalah konsekuensi logis dari kemitraan strategis mereka dengan negara Amerika yang berada di bawah pemimpin seperti Trump ini. Di bawah kepemimpinan yang sebelumnya, khususnya Obama misalnya, aman-aman aja kok semuanya. Perdamaian tercipta, hubungan dagang dengan Iran sudah terbuka, perdamaian antara Arab Saudi dan Iran tercapai. Hmm. Ini hanya dua faktor yang menentukan, yang namanya Netanyahu, yang namanya Trump, yang sama-sama sakit jiwa. Terima kasih. Oke, baik. Asalkan ini serangan balasan Iran tidak keluar dari pangkalan militer yang ada di Teluk, hanya fokus di pangkalan militer, tidak ke wilayah sipil, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan ya. Tapi kemudian Pak Dian, kalau kita melihat pernyataan dari Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Ayatollah Al-Khamenei ini sudah tewas seperti itu, jika memang kita konfirmasi misalnya tewas, ini kan artinya ada rezim yang tumbang di Iran. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat ke depannya, apakah ini bisa menjadi suatu potensi ketidakstabilan yang lebih tinggi atau seperti apa, Pak Dian? Satu, tolong dicatat ya, kematian Ayatollah Khamenei belum terkonfirmasi. Itu kan baru katanya si Trump. Ya. Artinya kita masih menunggu. Kedua, kalau dibilang akan terjadi pergantian rezim atau sudah jatuhnya rezim, saya kira tidak ya. Karena contohnya negara seperti Venezuela yang presidennya diculik, yang dikatakan akan terjadi pergantian rezim, ternyata tidak juga, wakilnya tuh yang naik gitu loh. Nah, di Iran kan punya mekanisme juga bahwa yang namanya Ayatollah itu bukan kekuasaan yang
yang mutlak. Dia punya mekanisme kalau ada apa-apa dengan pemimpinnya, itu pasti ada mekanisme untuk menggantikan, yaitu melalui Dewan Pakar yang ada, terdiri kalau tidak salah dari 7 ayatollah yang akan milih penggantinya. Jadi kalau dibilang akan terjadi otomatis kematian, kalau terkonfirmasi kematian Khamenei akan menimbulkan pergantian rezim, saya kira masih jauh kok. Rezim Islam Iran akan dipertahankan karena dia satu-satunya rezim Islam yang Syiah, yang dikelilingi oleh negara Arab yang semua Sunni. Artinya secara demografi dan geografi, Iran itu memang sudah kodratnya dikelilingi oleh yang negara-negara yang berpotensi menjadi kawan maupun lawan, kira-kira begitu. Dan Iran sudah siap dengan hal itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.